Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Abu Daud disebutkan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makana yukthiru minas shaumi fi syahrin minasy-syuhur illa fi Sya'ban wa Ramadan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap bulan yang berlalu tidak ada yang paling banyak beliau puasakan di bulan itu kecuali bulan Sya'ban dan Ramadan. Bulan Ramadan sudah pasti sempurna, satu bulan. Dalam satu riwayat disebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu fi Sya'ban kullah atau yasumu Sya'ban kullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu puasa di bulan Sya'ban seluruhnya. Nah, jadi ada yang bertanya, loh Pak Ustaz, satu sudut dikatakan Rasulullah yasumu Sya'ban kullah. Dalam bahasa Arab itu, coba kita tuliskan Pak ya. Kita amalkan hadis yang dua ini bisa. Kenapa? Karena hadis yang kedua menjelaskan hadis yang pertama, yakni jangan seluruh bulan Sya'ban itu dipuasakan. Karena kalau full satu bulan itu dipuasakan adalah bulan Ramadan saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Beberapa hari yang telah ditentukan, yaitu satu bulan penuh. Jadi jangan pula kita samakan Sya'ban dengan bulan Ramadan. Pak Ustaz, kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering puasa di bulan Sya'ban atau banyak puasa di bulan Sya'ban? Jawabannya Pak, ada hadis sahih juga. Kalau saya salah riwayat Imam An-Nasa'i juga Pak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda Rasulullah itu puasa di Sya'ban, lalu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, lima aktsarta shauma fi Sya'ban?" Wahai baginda Rasul, kenapa baginda banyak puasa di bulan Sya'ban? Jadi ada tiga alasan Pak ya. Di hadis ini disebutkan satu. Ajaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, menjelaskan alasannya, "Dzalika syahrun yaghfulu katsirun minan nasi fi." Bulan Sya'ban itu adalah bulan di antara dua bulan mulia yang banyak manusia lalai di bulan itu. Faktanya memang begitu Pak. Jadi semakin banyak kelalaian di satu waktu, kita sangat afdal beramal di situ. Contohnya apa Pak Ustaz? Antara maghrib isya. Makanya antara maghrib isya itu sangat afdal beribadah di situ Pak. Sebagian ulama mengatakan bahkan ada salat awabin. Ada yang mengatakan salat awabin itu 6 rakaat, ada yang mengatakan 20 rakaat antara maghrib dan isya. Sebagian ulama mengatakan salat awabin itu adalah salat duha. Jadi kedua pendapat ini boleh Pak ya, mana yang kita pegang. Kenapa itu afdal Pak Ustaz? Karena biasanya antara maghrib isya banyak kita manusia ini lalai Pak, pulang kerja sudah capek. Nah, makanya di mazhab kita, mazhab Syafi'i, di hadis bahkan disebutkan asqalus sholati 'alal munafiqin, salat yang paling sulit dikerjakan oleh orang munafik adalah isya dan subuh. Jadi di isya dianjurkan kita memang, coba perhatikan betapa hikmah syariat Allah Subhanahu wa taala, antara maghrib dan isya tak lama. Sebentar saja. Coba bayangkan kalau lama misalkan Pak. Kalau jam 10 misalkan salat isya itu disyariatkan, saya rasa sangat sulit sekali. Pulang kerja sudah sangat penat sekali, otomatis akan tidur. Tapi kalau antara maghrib isya itu kita tidak terlalu lama waktu, selepas itu langsung tidur. Dan bahkan dianjurkan Pak, selepas isya itu jangan terlalu lama kita baru tidur, kecuali bagi para penuntut ilmu. Kalau para penuntut ilmu dan ulama, mereka mungkin murojaah, mengkaji ilmu, menghafal ilmunya. Tapi bagi kita masyarakat awam, sebagusnya jangan terlalu lama selepas isya tidur. Kenapa Pak Ustaz? Karena memang di hadis disebutkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu ayyatahaddatsa atau ayyutahaddatsy ba'da al-isya. Rasulullah SAW kurang suka berbincang lama selepas sholat isya. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, di sini ada hadis wasu'ila Anasun radhiyallahu anhu, kembali ke fokus kajian kita. Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Rasulullah yang mulia radhiyallahu anhu, pernah ditanya
tentang cara puasa Rasulullah. Lalu beliau menjawab, kana yasumu minasyahri hatta nara alla yurida an yuftira min. Kami melihat baginda Rasulullah itu dalam satu bulan kadang seolah-olah beliau itu tidak pernah berbuka atau tidak selalu puasa. Wa yuftiru, dan kadang beliau itu tidak puasa di satu bulan selain Ramadan tentu saja Pak ya. Hatta nara alla yurida ayyusuma minhu syai'a, sehingga kami melihat baginda Rasulullah sedikit sekali puasa di bulan itu. Wa kunta la tasha'u an tarahu min al-lail musallian illa ra'aitahu musalla. Anda jika memperhatikan baginda Rasulullah itu di malam hari, sesekali Anda akan melihat baginda Nabi itu salat terus. Wala na'iman illa ra'aitahu na'ima, dan kadang Anda akan melihat Rasulullah itu tidur pulas di waktu yang ditentukan. Apa maksudnya ini Pak? Hadis ini menarik. Inilah fitrah Islam yang ditunjukkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ideal, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu jauh. Jadi kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sholat malam beliau atau banyak ibadah di malam hari. Tapi kadang satu sudut di waktu tidur beliau tidur. Makanya di hadis lain disebutkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yanamu awwalal lail. Baginda Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam tidur di pangkal malam. Awwalal lail, di pangkal malam. Pak Ustaz, apa maksud pangkal malam? Maksudnya adalah setelah sholat sunat Isya. Bukan pangkal malam, masuk malam maghrib tidur langsung. Inilah perlunya kita mengkaji ilmu itu. Kadang kalau kita main terjemah begitu saja, hadis ini kan umum Pak. Karena Nabi teksnya begini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu yanamu awwalal lail. Baginda Rasulullah, kalau terjemahan secara harfiah, baginda Rasulullah itu tidur di pangkal malam. Kalau secara logika kita pangkal malam ya lepas maghrib atau di waktu maghrib. Tapi ini harus dilihat lagi hadis yang lain, tidak mentah-mentah kita amalkan seperti itu. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sholat Isya, setelah sholat sunat Isya, beliau tak lama lagi tidur. Wa yastayqidu akhirahu, di ujung malam Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. Dikaji Pak, sepertiga malam terakhir. Disitulah selalunya Nabi kita bangun. Jadi kalau 12 malam semalam itu, satu malam itu 12 jam misalkan Pak. Coba dibagi 2, berarti 6. 6 itu jam 12. 12 ke 6 itu dibagi 2 lagi Pak. Berarti jam berapa? Jam 3. Diperkirakan lebih kurang seperti itu. Sepertiga malam itu maksudnya adalah diperkirakan jam 3 atau setengah 4. Itulah yang sering. Memang idealnya manusia itu secara fitrah, kalau lama tidur lama bangun. Ada juga Pak Ustadz dia lama tidur tapi bangunnya cepat. Nah ini jarang nih Pak, ini melawan fitrah. Pak Ustadz saya tak apa-apa lah, sholat malam saya nanti jam 4 malam baru saya tidur bilangnya. Itu kurang bagus Pak ya. Sholatnya tidak salah, tetapi menurut fitrah manusia, kalau dia sudah begadang nanti sampai jam 4 malam, lalu dia tidur jam 4, biasanya subuh tak bangun. Iya Pak ya. Itu dia. Oleh sebab itu secara fitrah kita harus mengikuti itu dari cara tidur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sangat teratur sekali. Baik. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, ini yang kita tuliskan tadi. Beliau berkata, Ummu Salamah istri Nabi kita, saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa 2 bulan berturut-turut kecuali bulan Sya'ban dan bulan Ramadan seluruhnya, kata beliau. Kenapa? Karena istri beliau ini melihat Nabi sering, hampir setiap hari bulan Sya'ban itu puasa Nabi kita. Tetapi di hadis lain tadi dikatakan beberapa hari, terutama di ujung bulan Sya'ban Pak ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan 2 hari sebelum Ramadan itu jangan puasa lagi, terutama di hari terakhir bulan Sya'ban. Dan itu disebut Yaumus Syak, hari yang diragukan, bisa saja sudah masuk Ramadan, bisa saja belum. Kalau bulan misalkan tak pala tampak karena cuaca yang gelap, kabut misalkan ataupun awan tertutupi bulan, ini di hari ini tak boleh kita puasa Pak ya. Tanggal 28 Sya'ban atau tanggal 29 misalkan. Kalau tanggal 29 sudah pasti besoknya tanggal 30 Pak ya.
Tapi tanggal 8 Sya'ban itu diragukan apakah itu sempurna bulan Sya'bannya atau tidak. Kalau kita mudah saja sekarang, boleh kita lihat, kita ikuti saja tim hisab ruqyah dari Kementerian Agama ataupun dari lembaga-lembaga yang ada. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, ada yang bertanya, bulan Sya'ban itu kenapa Rasulullah banyak puasa di situ tadi, Pak? Pertama alasannya, bulan Sya'ban adalah faktanya bulan yang berada di antara 2 bulan mulia, sering kita manusia lalai di situ. Memang banyak di antara kita menjelang Ramadan itu penyambutan Ramadan, ziarah kubur, bersihkan rumah, bersihkan pekarangan, lingkungan RT RW, itu bagus, Pak ya. Tapi jangan hanya secara fisikal saja, jangan secara zahiriah saja. Sepatutnya kita harus berusaha juga bersiap untuk Ramadan dari segi batin, rohani. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, itu satu alasan. Yang kedua disebutkan, kenapa Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban? Karena istri beliau biasanya banyak yang puasanya itu banyak diqadha di bulan Sya'ban. Kaum wanita biasa datang bulan misalkan di Ramadan sebelumnya. Jadi karena masih ada qadhaan yang ada, bulan Sya'ban tentu saja waktu paling ujung sebelum Ramadan yang akan datang. Jadi banyak mengqadha di situ, otomatis Nabi juga ikut puasa karena sangat sederhana sekali Nabi kita itu, Pak. Pernah Nabi SAW datang ke rumah dan di pagi hari baginda yang bertanya apakah ada masakan makanan di dapur. Para istri Nabi menjawab, la ya Rasulullah, belum ada, belum menyala api di rumah kita. Oh idzan asum, kalau begitu saya puasa. Disinilah mazhab kita, mazhab Syafi'i mengambil dalil boleh berniat puasa. Kalau puasa sunat boleh berniat sebelum tergelincir matahari, sebelum siang, dengan catatan belum ada yang membatalkan puasa kita setelah subuh. Contohnya hari ini, Pak ya, atau besok misalkan kita nak puasa misalkan. Jadi kita terlambat bangun misalkan, atau tidak terlambat tetapi tak ada niat puasa sunat. Lalu tiba-tiba jam 7 pagi ingin puasa. Bolehkah kita berniat itu, Pak Ustaz? Boleh. Di mazhab kita, Pak ya, selama sebelum tergelincir matahari. Dalilnya hadis yang tadi. Nabi SAW datang ke rumah istri beliau di pagi hari, lalu bertanya, ada makanan yang kita makan hari ini? Jawab para istri Nabi, la ya Rasulullah, belum ada. Idzan asum, kalau begitu saya puasa. Beliau berniat di saat itu. Jadi sangat sederhana sekali, Pak. Loh Pak Ustaz, kan istri Nabi yang mengqadha puasa Ramadan mereka misalkan karena tertinggal, karena tidak bisa puasa karena datang bulan di Ramadan yang lewat, kok ikut Nabi yang puasa pula di bulan Sya'ban? Jawabannya, kesederhanaan hidup Nabi kita, Pak, tidak mau menyulit-nyulitkan istri beliau lagi. Karena istri Nabi sudah puasa sunat, maka beliau pun ikut puasa. Itu alasan yang kedua disebutkan ulama kita. Jadi kita suami ini jangan terlalu sulit juga, Pak. Ada kadang jenis kita suami ini sangat menyulitkan istrinya. Garam sedikit kurang, langsung lempar lauknya ke dapur sana semua, ya. Ada jenis yang begitu, Pak. Ada dulu, saya tak sebutkan siapa, tapi famili saya sendiri, Pak. Famili saya sendiri. Sehingga ibu itu datang mengadu dia. Tolong nasihati dulu lah Ananda Ustaz. Itu famili Ustaz dulu, suami beliau. Karena saya masak kurang garam sedikit, semua isi kuali itu dibuang di belakang rumah sana. Itu emosi yang begitu tak boleh, Pak. Nauzubillah dzalik, terlalu berlebihan. Siapalah kita? Baginda Nabi SAW sendiri manusia paling mulia, sehingga kan dalam masalah puasa tadi, ketimbang merepotkan istri nanti untuk melayani baginda Nabi SAW dalam segi konsumsi makanan, akhirnya beliau ikut puasa sunat. Jadi ada dua tujuan. Pertama, beliau puasa sunat. Yang kedua, tidak menyulit-nyulitkan istri. Tapi ya memang di batasannya, jangan pula nanti suami ikut istri. Nanti ikut-ikut seluruhnya pun tak bagus juga, karena suami itu imam, bukan makmum. Bukan makmum. Jangan pula nanti istri yang jadi imam, suami yang jadi makmum. Tapi dalam konteks beberapa hal tidak mesti ya. Seseorang yang kasar kepada istrinya itu bukan berarti dia orang hebat, Pak ya. Justru itu hal yang malu, yang aib. Sayyidina Umar itu orang yang paling tegas dalam hidup,
Tapi kepada istrinya tak tegas beliau, Pak. Nah, tak tegas kepada istrinya. Bahkan Sayyidina Umar itu sering mengalah kepada istrinya. Tapi di bidangnya. Nah, di bidangnya. Jangan pula seperti yang kita katakan tadi, imam menjadi makmum. Baik. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, pertama tadi karena bulan Sya'ban, bulan yang sering kita manusia ini lalai. Lalu Nabi di hadis menyebutkan, wa uhibbu ayyurfa'a 'amali ila Allah wa ana sha'im. Saya ingin diangkat amal saya, catatan amal saya kepada Allah dalam keadaan saya puasa. Inilah keistimewaan puasa ini, Pak. Baginda Nabi di antara sekian amal ibadah yang banyak, puasalah yang ingin beliau tunjukkan di catatan itu kalau diangkat amal. Allah Maha tahu sebenarnya, Pak. Tetapi ada catatan amal.